Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik dan pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita semua, kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa tafaqquh fid din, untuk kita bisa mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menasihati, untuk saling mengingatkan di dalam perjalanan kita sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan yang lalu kita telah mempelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita mempelajari nama-nama tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengilmui, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah oleh engkau bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama yang begitu indah, yang dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala fad'uuhu biha, maka berdoalah engkau dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beribadah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, baik itu doa masalah maupun doa ul ibadah. Baik itu kita beribadah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dengan kita beribadah dengan meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya Razzaq urzuqni, ya Ghaffar ikfirli. Atau kita beribadah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala memperbanyak mengenalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis-hadisnya, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya.
Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka bisa beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini adalah merupakan hakikatul ubudiyah. Hakikat ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala, baik itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala, baik itu sifat Allah Subhanahu wa taala, ataupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ubudiyahnya, penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin apa? Semakin kuat. Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Oleh karena itu para ulama ketika membicarakan tentang masalah hakikatul ubudiyah, hakikat penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika para ulama menjelaskan tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, para ulama menjelaskan tentang hakikatul ubudiyah, yaitu apa? Adz-dzullu wal khudu'u wal inqiyadu lillah. Ini hakikat seseorang itu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Seseorang itu bisa merendahkan diri. Dan seseorang itu bisa khudu'. Dan seseorang itu bisa inqiyad, yaitu apa? Pasrah, taslim. Seseorang itu bisa pasrah, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seseorang mengetahui tentang hakikat Islam, kita semua agamanya Islam. Apa sih agama kita Islam itu apa? Definisinya yaitu apa? Selamat, ya kan? Ada orang mengatakan selamat. Islam selamat. Itu bahasa Jawa. Secara bahasa Arab namanya Islam itu yaitu apa? Al-istislamu lillah bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Orang kalau beragama dengan agama Islam, maka seseorang itu akan istislam lillah. Namanya istislam lillah itu artinya apa? Yaitu betul-betul tunduk, patuh, pasrah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam. Maksudnya apa? Tunduk dan patuhlah, serahkan diri kita itu betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari al-ubudiyah. Sehingga seseorang akhirnya apa? Al-iftiqarut tam ilaihi subhanahu wa ta'ala. Hingga akhirnya seseorang itu betul-betul merasa hina, merasa butuh, merasa miskin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seseorang sudah betul-betul sampai tingkatan ini, akhirnya seseorang apa? Seseorang itu akhirnya mentahqiqkan, merealisasikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semua ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Gak mungkin seseorang itu bisa tunduk, patuh, taat, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali seseorang itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa? Seseorang itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembelajaran kita dari yang kemarin-kemarin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Belajar tentang sifat-sifat Allah karena setiap nama mengandung sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita belajar tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu punya tujuan satu yang paling besar. Yaitu apa? Ta'zimullah. Bagaimana seseorang itu bisa mengagungkan
Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah di hadapan kita, di hadapan saya ada sebuah buku. Tadi saya buka-buka di perpustakaan di rumah. Saya dapatkan ini kitab. Judulnya Ta'zimullah, Ta'ammulat wa Qasaid. Jadi saya kira kok ini nyambung dengan apa yang sudah kita pelajari kemarin tentang pembelajaran tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hakikatnya ketika seseorang sudah mempelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah, harusnya seseorang itu bisa betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau seseorang itu betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu akan tumbuh cinta kepada Allah. Seseorang itu akan tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang itu akan tumbuh roja, rasa pengharapan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh Ahmad Utsman Al-Mazid, beliau menulis ini, kitab Ta'zimullah, Ta'ammulat wa Qasaid. Beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya sya'nullahi a'dham min kulli syai', bahwasanya perkaranya Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang sangat agung dari segala sesuatu. Dan keagungan Allah Subhanahu wa taala itu melebihi keagungan dari seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Yang sepatutnya bagi kita semua untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Manusia mereka tidak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Ada apa dengan kalian wahai manusia? La tarjuna lillahi waqara. Kalian tidak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Padahal mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di sini oleh beliau, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan wasilah yang paling besar untuk mengantarkan kebahagiaan seorang hamba maupun keluarganya maupun masyarakat. Orang kalau pengen bahagia, hidupnya benar, jalannya selamat, kunci satu-satunya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang yang bisa menunaikan hak sesama manusia. Orang yang bisa menunaikan hak Allah adalah orang yang paling mengagungkan Allah. Dan orang yang paling bisa menunaikan hak manusia, sesama manusia, adalah mereka yang bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau kita pikir, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita kalau dibandingkan dengan kehidupan sahabat, bagaimana kehidupan sahabat? Kehidupan sahabat adalah kehidupan yang betul-betul bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Mereka adalah orang yang paling bisa menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, mereka pun bisa menunaikan hak sesama makhluk, sesama mereka. Karena pada hakikatnya hak sesama manusia, mungkin seseorang akan bertanya, bagaimana Ustaz hak sesama manusia? Hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan istri, hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan teman. Dikira ini gak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Semua ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling bisa menunaikan hak manusia adalah mereka orang yang betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan oleh beliau Syekh Utsman Mazid,
Beliau mengatakan, innal mu'adzima lillah mutawazilun min jami'il jawanibi yahmilu hammal akhirati wala yansa nasibahu minad dunya. Orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang seimbang di dalam segala sisi, yang akan membawa kehidupan akhiratnya, dan tapi mereka juga tidak lupa dengan kehidupan dunianya. Itu adalah orang-orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala mu'azzimun li amrillahi wa nahyihi fi kulli zamanin wa makanin. Orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bisa mengagungkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan larangannya Allah Subhanahu wa taala di setiap tempat dan waktu. Mereka adalah orang-orang yang merealisasikan tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, innal mu'adzima lillah min a'dhamin nas ta'diyatan lil huquqi wa a'dhamiha. Orang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bisa menunaikan hak-haknya manusia. Hakul walidain, hak orang tua. Sekarang Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seseorang berbakti kepada orang tuanya, pada hakikatnya dia mengagungkan orang itu atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Mengagungkan Allah. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan untuk seseorang itu mengagungkan orang tuanya. Ya kan? Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak memerintahkan, enggak ada seseorang itu mau mengagungkan orang tuanya. Enggak ada seseorang itu akan berbakti kepada orang tuanya. Begitu pula ketika seorang suami disuruh untuk menyayangi istrinya. Siapa yang menjadikan si perempuan itu dinamakan istri? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ijab qabul, baru apa? Dinamakan si wanita itu apa? Istri. Dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyayanginya. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan haknya. Dan siapa yang menamakan seorang laki-laki itu suami kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada seorang istri setelah ijab qabul untuk apa? Untuk taat kepada suami. Yang awalnya laki-laki tersebut itu bukan siapa-siapa. Dan namanya sebelum ijab qabul bukan suami. Ya apa enggak, Pak? Sebelum ijab qabul diberi nama suami. Enggak kan? Setelah ijab qabul baru ada namanya zauj. Baru ada namanya suami. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada seorang wanita untuk mentaati suaminya. Nah, orang yang bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang bisa apa? Menunaikan hak orang tuanya, menunaikan hak istrinya, menunaikan hak suaminya, menunaikan hak tetangganya, menjaga lisan. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyakiti tetangganya. Siapa yang memerintahkan itu? Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh para ulama, kalau seseorang, kehidupan seseorang itu betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Kebaikan pribadi akan muncul. Kebaikan keluarga akan muncul. Kebaikan masyarakat akan muncul. Dan itu terjadi di zamannya siapa? Terjadi di zamannya para sahabat. Terjadi di zamannya para tabi'in. Terjadi di zamannya tabi'ut tabi'in. Ketika mereka kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan, akhirnya apa? Tumbuh luar biasa pengagungan di dalam hatinya sehingga mereka bisa mengagungkan apa yang Allah perintahkan dan mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kalau kita lihat di zaman kita sekarang, begitu banyak orang mungkin sholat. Orang sholat saja meninggalkan sholat. Sebabnya karena apa? Karena nggak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seseorang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, pasti apa? Mengagungkan perintahnya. Dan kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita punya atasan dan kita agungkan atasan kita, atau kita punya Pak Presiden, atau kita punya atasan Pak Menteri dan lain sebagainya. Terkadang kita apa?
Pak Menteri tidak perlu nyuruh, Pak Presiden tidak perlu nyuruh. Terkadang kita sendiri sibuk dengan apa? Dengan apa sih yang diinginkan oleh Pak Presiden? Kan seperti itu kan? Apa sih yang diinginkan oleh Pak Menteri? Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ridhonya. Iya apa enggak? Sama atasan saja. Kita sering membaca apa sih yang diinginkan oleh atasan kita. Kita mau berikan hadiah, kita mau belikan ini, kita mau kasih ini. Berusaha kita untuk mencari ridhonya dengan apa? Dengan perbuatan yang kita lakukan dan kita meninggalkan sesuatu yang enggak disuka. Ya. Itu atasan kita. Entah itu menteri, entah itu Pak Presiden, entah itu yang di atasnya lagi. Itu saja apa? Kita berusaha untuk apa? Mencari ridhonya. Karena apa? Kita mengagungkan, menghormatinya. Begitu luar biasa. Nah, tapi pernah nggak kita sehari-hari sibuk dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan ya hari ini supaya saya ridho? Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan supaya saya meninggalkan larangan-larangan Allah supaya Allah ridho? Itu jarang kita pikirkan. Yang sering kita pikirkan bagaimana atasan kita ridho kepada kita, bagaimana bos kita senang sama kita. Tapi kita jarang memikirkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ridho pada hari ini kepada kita. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala senang sehingga kita melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Oleh karena itu ini di sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kitab ini yang ditulis oleh Syekh Utsman Mazid akan menjelaskan tentang kepada kita semua bagaimana sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu agung, yang begitu luar biasa, yang begitu besar, yang perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala itu begitu luar biasa kepada kita, tapi ternyata kita begitu lemah di dalam pengagungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab inilah yang menjadikan kita tidak pernah bahagia. Inilah sebab kenapa kita sering bermasalah di dalam kehidupan kita. Inilah sebab kenapa kita sering bermasalah dengan tetangga, sering bermasalah dengan istri, sering bermasalah dengan orang-orang di sekeliling kita. Karena apa? Kita tidak bisa mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar pengagungan, sehingga kita tidak bisa melihat keadaan, kita tidak pernah bisa melihat permasalahan di sekeliling kita yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya melihat permasalahan, ya permasalahan itu saja, tanpa kita melihat permasalahan yang dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya beliau mengatakan inna tarsiha qimati ta'zimillah yu'aliju katsiran min masyakilil mujtama' al-amniyah minal iktisadiyah wal idariyah bi aisari subul wa aqallit takalif wal a'ba'i 'ala daulah. Beliau mengatakan apa? Sesungguhnya penguatan tentang pengagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan mengobati banyak muskilah-muskilah, permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, baik itu secara keamanan, secara ekonomi, secara perkantoran. Dengan mudah kita akan menyelesaikan permasalahan itu kapan? Kalau semua orang itu bisa mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mau korupsi, kira-kira kalau mengagungkan Allah berani korupsi nggak, Pak? Ya enggak berani, kan seperti itu. Jangankan korupsi triliunan, mau ngambil uang 500 orang mengagungkan Allah, ya Allah, ini haram ini buat saya. Nggak jadi korupsi, ya kan? Orang mau nipu, orang mau bohong. Kalau dia mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, mau bohong, ya Allah, enggak. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak jadi bohong. Orang mau ngerampok, terus dia ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, udah jadi ngerampok. Orang mau berzina, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya dia jadi berzina. Coba bayangkan kalau umat bisa mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat nggak? Nikmat. Inilah kehidupan surga dunia. Ketika apa? Ketika seseorang itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seseorang itu apa? Kembali terhadap Al-Quran dan Sunnah dan bisa mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang telah dilakukan dan telah dipraktekkan oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah dipraktekkan oleh siapa? Para sahabat.
telah dipraktekkan oleh orang-orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sehingga apa? Muncul kebersihan hati, muncul istiqomah, muncul keamanan. Semua yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah dilakukan. Yang haram, yang makruh itu pun ditinggalkan. Kenapa? Karena satu hal bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah di kesempatan Sabtu malam ini insyaallah saya akan membacakan kitab ini. Kitab Ta'zimullah. Saya akan bacakan, saya terjemahkan, dan kalau ada sesuatu yang perlu dijelaskan, insyaallah nanti kita akan jelaskan. Beliau mengatakan, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau mengatakan ibadatut ta'zim. Ternyata mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebuah ibadah. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebuah ibadah. Beliau mengatakan inna ta'zimallahi azza wa jalla min a'dhamil ibadatil lati ghafala anha katsirun minan nas. Ternyata mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah termasuk di antara semulia-mulianya ibadah. Yang kebanyakan manusia itu apa? Ghafala. Kebanyakan manusia itu apa? Lalai dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dikira ibadah itu cuma sholat, dikira ibadah itu cuma zakat, sedekah. Padahal apa? Ibadah sholat, ibadah zahiriyah semua akan menjadi hebat. Kapan? Ketika di dalamnya itu ada ini, ada takzim. Sholat, kalau nggak ada takzimnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar apa? Gerakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang mengeluarkan harta, kalau nggak ada takzim kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hanya sekedar mengeluarkan uang, habis itu mengeluarkan zakat. Orang puasa tanpa ada takzimullah, tanpa ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hanya nahan haus dan lapar. Makanya beliau mengatakan inna ta'zimallah min a'dhamil ibadatil lati ghafala anha katsirun minan nas. Banyak orang lalai ketika beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah zahir, ibadah hatinya nggak pernah diperhatikan. Ibadah takzim ini nggak pernah diperhatikan. Hingga akhirnya apa? Fasaat ahwaluhum. Akhirnya rusak keadaan mereka. Kalaupun sholat, ya sholat. Hanya gerakan. Kalaupun puasa, hanya nahan makan dan minum. Kalaupun berbuat baik kepada orang, dianggap itu hanya sebuah adat. Kalaupun dia menolong sesama yang lain, itu hanya sekedar dibilang apa? Manusiawi. Kenapa? Karena gak ada ta'zimullah, gak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya apa? Wa ta'ala abad bihimus syayatin wal ahwa wal anfusu al ammaratum bisu. Akhirnya apa? Syaitan bermain di situ. Hawa nafsu bermain di situ yang selalu memerintahkan kepada sesuatu yang buruk. Kemudian beliau mengatakan fattauhidul ladzi huwa ra'sul amri huwal aslu fi ta'dimillah. Dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan puncak dari seluruh perkara di dalam pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling mengagungkan Allah adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fallahu a'zamu min an yu'badu ma'ahu ghairuhu. Allah itu jauh lebih agung dari diibadahi bersamanya selainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam hadis qudsi, ana aghni syuraka man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku enggak butuh orang yang menyekutukanku. Barang siapa yang beribadah kepadaku dan dia sekutukan aku di dalamnya, aku tinggalkan dia bersama sekutu-sekutunya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pengagungan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yaitu ketika seseorang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Nuh alaihi salam disebutkan di sini bagaimana Nabi Nuh alaihi salam
mengatakan kepada kaumnya yang mereka berbuat kesyirikan. Ketika mereka berbuat kesyirikan, pada hakikatnya mereka itu tidak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Ayat ini di dalam surat Nuh. Ini pengingkaran Nabi Nuh alaihi salam kepada mereka. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan kepada mereka, "Malakum, ada apa dengan kalian? La tarjuna lillahi waqara." Kalian tidak bisa, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid, ai malakum la tarjuna lillahi azamatan. Kenapa engkau enggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan? Padahal apa? Wa qad khalaqakum atwara. Allah yang menciptakan kita itu atwar. Dari air mani, kemudian jadi apa? Segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging. Siapa yang menjadikan kita seperti itu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah kita dari kecil, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kita, setelah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Kita dikeluarkan dari perut ibu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu la ta'lamuna syai'a. Kita enggak tahu apa-apa. Siapa yang ngajarin? Allah Subhanahu wa taala yang ngajarin. Yang kita nggak tahu air ASI, Allah yang memberikan hidayah sehingga kita mau minum air ASI. Ketika kita sudah kecil seperti itu, Allah lemparkan kasih sayang kepada orang tua kita. Kemudian kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kuat. Tapi setelah itu, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian nggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah lakukan untuk kita begitu luar biasa. Makanya Nabi Nuh alaihi salam mengingkari hal tersebut. Ada apa dengan kalian ketika kalian sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kalian kuat, setelah kalian bisa cari makan, engkau sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Engkau enggak bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar penyembahan. Cuma permasalahan kita itu kalau memahami menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang kita pahami itu, maaf ya Bapak-bapak, yang kita pahami itu nyembah selain Allah. Iya apa enggak? Yang kita pahami nyembelih kepada selain Allah. Yang kita pahami menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, selain kita nyembah mungkin, kemudian nyembelih kepada selain Allah, mungkin nadar kepada selain Allah. Yang kita perhatikan ketika menyekutukan kepada selain Allah, yang kita perhatikan cuma amalan-amalan zahir. Padahal di sana ada amalan-amalan hati, cinta. Kita nggak bisa cinta kepada Allah melebihi cintanya kita kepada selain Allah. Iya apa enggak? Terkadang kita lebih cinta sama istri kok dibandingkan kepada Allah. Mas, nggak usah ikut kajian. Oh iya. Seperti itu ya Pak ya. Mas, anaknya ini kadang kita lebih apa? Lebih takut sama istri dibandingkan takut sama Allah. Lebih cinta kepada makhluk dibandingkan kepada Allah. Lebih mengharap kepada makhluk dibandingkan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikira cinta, takut, mengharap, tawakal. Ini dikira bukan ibadah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita itu apa? Betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga betul-betul cinta kita itu khalis, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk Allah. Takutnya kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang terjadi pada para sahabat. Para sahabat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Abu Bakar, kita bisa nggak Pak? Saya sedekahkan seluruh harta saya. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Kita mau sedekah saya mikir-mikir. Besok makan apa saya kalau saya sedekah? Kan seperti itu. Loh Abu Bakar, siapa yang mau sedekah untuk perang Tabuk? Abu Bakar apa? Semua harta saya Rasulullah. Umar, nisfu mali ya Rasulullah, setengah hartaku. Ketika para sahabat diajak perang, bagaimana para sahabat? Orang paling depan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau tiyanna rayata ghadan rajulun yuhibbullahu wa rasuluh." Besok saya akan kasih bendera. Yang bendera ini saya kasihkan kepada orang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya dan Allah cinta kepada dia. Bagaimana para sahabat? Pagi-pagi Pak,
pagi-pagi itu langsung muncul semuanya di hadapan Rasulullah. Dan bagaimana para sahabat? Semua disebutkan di dalam riwayat gini semua. Pengen ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Mereka fastabiqul khairat. Sekarang ayo siapa yang ngurusin dakwah di Masjid Nurul Ihsan? Oh antum aja. Kan seperti itu. Enggak bisa kita. Saya. Siapa bagian muadzin? Saya. Siapa bagian ini? Enggak bisa. Kenapa? Keinginan untuk amal akhirat itu kita masih nanti dululah. Kalau saya nanti aja. Kan seperti itu. Ya kan? Kalau senyum-senyum itu biasanya kok benar Ustaz kan kayak gitu kan. Nah, itu semua disebabkan apa? Disebabkan karena pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala lemah. Sehingga apa? Terkadang seseorang, Ustaz, seantum aja. Kalau anak nanti riya. Orang meninggalkan amalan takut riya, itulah riya. Gitu loh. Orang meninggalkan amalan takut riya, itulah hakikat riya. Terkadang kita, aja, anak takut riya. kadang ya seperti itulah. Keadaan kita semua itu seperti itu. Karena apa? Ini lemahnya kita, pengenalan kepada Allah lemah. Akhirnya pengagungan kepada Allah lemah. Untuk membuat kita sendiri bahagia saja dengan Allah tidak bisa. Bagaimana kita mau membuat bahagia dengan keluarga kita? Bagaimana kita mau membuat bahagia dengan masyarakat? Tidak usah sak negara, sak RT, Pak. Kita tidak usah punya cita-cita satu negara saya jadikan apa? Ahlussunnah semua. Tidak usah satu negara. Sak keluarga kita saja kita jadikan ahlussunnah, imannya benar, pengenalannya kepada Allah benar, pengagungannya kepada Allah benar. Stop jempol. Kan seperti itu. Adzan. Nggih, monggo Pak, adzan din, Pak. Nggih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi apa yang telah dijelaskan oleh Syekh Utsman Al-Mazid ketika beliau menjelaskan hakikat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan seseorang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala bentuk ibadah. Dan hakikat seseorang itu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sama sekali ketika seseorang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam mengingkari kaumnya dengan perkataan malakum la tarjuna lillahi waqara. Ada apa dengan kalian enggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan? Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menceritakan Hudhud, ya. Disebutkan di sini oleh beliau wa hudhudu Sulaiman alaihi salam lamma kana muaddiman lillah istankara ay ya'budu qaumun asy-syamsa min dunillah. Burung hudhud tatkala burung tersebut bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bisa mengingkari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha arsyun 'adzim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahumus syaitan a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Hudhud ketika itu berada di negeri Syam. Dan Hudhud jalan-jalan ke negeri Yaman. Burung jalan-jalan. Karena seekor burung ini bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan melihat seorang wanita, inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'. Diberi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang begitu luar biasa. Tapi apa kata Hudhud? Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lis-samsi min dunillah. Tapi saya dapatkan wanita ini sudah dikasih nikmat oleh Allah. Tapi apa? Dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang diceritakan oleh Hudhud kepada Sulaiman ketika itu Saba. Jadi tempatnya Balqis itu Saba ya. Yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan Saba ini itu di dalam surat
Sabak jannatain, disebut dengan 2 jannah, 2 surga. Dan kebetulan anak dulu di Sabak. Jadi anak pernah tinggal di negeri Sabak ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri Sabak ini negeri yang subur. Nanam melon, ini ya, saya dapatkan nanam melon ditaruh di padang pasir tak tumbuh, Pak. Gitu. Disebut dengan jannatain oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak perlu metik. Bawa keranjang penuh sendiri. Jeruk dengan berbagai macam jeruk di zaman saya, ini zaman saya kemarin. Bagaimana di zaman yang dulu yang Allah sebutkan jannatain. Semangka, Masya Allah, luar biasa. Melon, semangka, jeruk, betul-betul jannah. Ikan banyak, gitu. Padang pasir ono ikannya kan. Itu negeri Sabak. Anak hampir tinggal 3,5 tahun di situ. Nah, Hudhud ini dari negeri Syam ke negeri Sabak. Jalan-jalan, di situ tempatnya indah. Ketika jalan-jalan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang diceritakan kepada Hudhud apa? Wah, ada orang menyekutukan Allah. Ini tidak benar. Bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang ceritakan, oh ini hak Allah lebih penting daripada saya cerita keindahan negeri Sabak. Pernah enggak kita dengarkan orang-orang yang jalan-jalan maaf ke luar negeri? Yang ceritakan apa, Pak? Keindahan alam. Kan seperti itu. Hebat. Wah, luar biasa. Kan seperti itu. Gak bisa bercerita tentang Allah. Kenapa? Hatinya kosong dari mengagungkan Allah. Sehingga tidak bisa melihat, oh ini agung buat Allah, ini agung buat Allah. Oh ini begitu luar biasa dolimnya sama Allah. Tapi yang diceritakan apa? Menaranya begitu gede. Yang diceritakan cuma makhluk. Ya kan? Yang diceritakan makhluk. Oh di sana ada menara yang tinggi. Oh di sana gedungnya luar biasa. Ciptaan-ciptaan makhluk. Dan makhluk yang terus dibicarakan. Ini menunjukkan apa? Kosongnya hati dari apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalah sama Hudhud. Negeri Sabak itu indah, luar biasa indahnya. Tapi enggak diceritakan oleh Hudhud dengan keindahan tersebut. Yang diceritakan oleh Hudhud justru malah apa? Ada kesyirikan Sulaiman di sana itu, ada kesyirikan yang harus apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang diceritakan oleh Hudhud. Bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, istangkaro. Akhirnya apa? Mengingkari hal tersebut. Kita kadang cerita tentang, enggak usah jauh-jauh ke luar negeri, Pak. Ke Bali saja. Ya kan? Bali banyak kan kesyirikan. Tapi yang diceritakan tentang Bali apa? Pantainya yang indah. Kan seperti itu. Turisnya yang banyak. Itu aja yang diceritakan. Makhluk, dan makhluk. Karena apa? Kosong hatinya dari pengenalan kepada Allah, akhirnya kosong dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan di sini hatal jamadat. Sampai itu tadi burung enggak punya akal, kita punya akal. Tapi ternyata kita yang punya akal jauh lebih lemah dari burung pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi oleh Syekh Utsman Mazik, hatal jamadat, sampai sesuatu yang itu dianggap adalah barang mati. Dianggap adalah sesuatu barang mati, meskipun kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala semuanya makhluk. Fa innaha tastabshi'u iftira al-kadhibi 'ala Allah. Mereka sendiri kalau haknya Allah Subhanahu wa taala dikurangi, haknya Allah Subhanahu wa taala dihancurkan, mereka apa? Marah. Mereka enggak suka. Karena apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang langit, bumi. Ketika apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalu takhadar rahman walada. Ketika orang-orang itu mengatakan Allah itu punya anak. Kedoliman enggak? Kedoliman besar. Haknya Allah dikurangi. Kesucian Allah Subhanahu wa taala dikurangi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad ji'tum syai'an idda. Kalian telah datang dengan kebohongan yang sangat luar biasa. Akhirnya apa? Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Akhirnya apa? Langit hampir pecah.
Bumi akhirnya apa? Ya tafattorna minhu. Bumi pun hampir apa? Terbelah. Jibal, gunung pun hampir apa? Wa takhirul jibalu hadda, hampir hancur semua. Karena apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita anggap itu jamadat saja. Yang kita anggap itu jamadat, sesuatu yang mati saja, itu bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih hati sama Allah. Sekarang saya pertanyaannya, Pak. Pengagungan itu letaknya di mana sih, Pak? Hah? Letaknya di mana, Pak? Di hati. Gunung punya hati, Pak. Hah? Langit punya hati. Bumi punya hati. Yang kita nggak tahu tempat pengagungan kecuali hati saja. Kita nggak tahu kalau langit punya hati, bumi punya hati, gunung punya hati. Itu bisa mengagungkan Allah. Kita yang dikasih hati sama Allah Subhanahu wa taala, kemana pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Terus kita ngaku orang paling beriman, kita ngaku adalah orang yang paling masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jauh, Pak. Inilah hakikat keimanan kita. Makanya kita itu harus ngaca perjalanan kita menuju Allah itu, iman kita kemana gitu loh. Ini yang pengen kita sadarkan. Kita selama ini, saya orang beriman. Iya, kita ini orang beriman, punya aslul iman. Tapi dibenerin terus nggak? Keimanan kita ini dibenerin terus nggak? Sampai kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Kalau keimanan kita seperti ini, terus kita ngarep selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya ini namanya ngimpi. Ya. Kita pengen selamat, kita pengen mendapatkan kemudahan nanti, kita disuruh beriman sama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengajarkan kepada kita tentang standar iman yang Allah inginkan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Terus kita pengen mendapatkan pertolongan Allah, Allah janjinya benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kami akan nolong orang-orang yang beriman, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita imannya dibenerin supaya kita dapat pertolongan Allah. Iman kita harus kita benerin supaya kita dapat bimbingan Allah. Kita itu cuma nuntut Allah terus. Ya Allah, kapan kau nolong kami? Ya Allah, kapan kau bimbing kami? Ya Allah, kapan kau gini? Tapi kita nggak pernah nuntut diri kita supaya kita benerin iman kita, supaya kita benerin makrifat kita tentang Allah, supaya kita benerin amal kita. Terus saja kita nuntut Allah, nuntut Allah, nuntut Allah, tapi kita sendiri lemah di dalam menuntut supaya kita benar dalam perjalanan ini. Nah, ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari apa yang telah disebutkan oleh Syekh Utsman Majid tentang ternyata ta'zimullah ini adalah sesuatu yang besar, dan ini adalah merupakan sesuatu ibadah. Dan bagaimana supaya kita mendapatkan ta'zimullah nanti akan dijelaskan sedikit-sedikit oleh beliau. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.